Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadisnya, di mana ia bersabda, jika zina dan riba sudah menyebar di satu kampung, di satu wilayah, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi dari At-Tabrani. Nah, sampai semua dari hadis tersebut kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa seandainya dan bahkan jika sekarang gitu ya, ketika zina dan riba itu sudah jelas-jelas merajalela di sebuah negeri yang tanpa batasan dan terang-terangan dilakukan oleh suatu masyarakat, itu artinya bahwa masyarakat itu secara sengaja dan secara sukarela, secara ikhlas rela untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, sahabat semua, sayangnya mirisnya di Indonesia ini, negeri yang katanya mayoritas itu adalah muslim terbesar di dunia, tetapi dua kemaksiatan tersebut justru malah bercokol, menjamur dan tidak malu-malu lagi untuk dilakukan. Salah satu zina yang saat ini merebak di tengah-tengah kita adalah zina dengan teknologi atau menggunakan teknologi, seperti misalnya prostitusi online. Nah, tentu saja sahabat semua, ada operator yang menjalankan bisnis haram tersebut, sehingga hal ini bisa menjadi sebuah usaha bersama antara mucikari dan PSK. Astagfirullah. Walaupun pihak kepolisian sudah menangkap para pelaku dari bisnis prostitusi online ini, tetapi tetap saja sahabat semua, hal itu tidak membuat atau memberikan efek jera kepada para pelakunya. Kenapa? Karena semua upaya yang dilakukan itu tidak pernah menyentuh akar dari permasalahan yang ada sekarang ini. Lalu apa sih sebenarnya akar yang ada gitu loh? Akarnya itu apa? Sahabat semua, maraknya prostitusi online itu tentu saja tidak bisa dilepaskan dari akar masalahnya, yaitu bercokolnya sistem sekulerisme, kapitalisme di tengah-tengah masyarakat kita. Hal ini bisa kita lihat dari 3 faktor yang mempengaruhi bahwa kasus-kasus prostitusi ini tidak pernah surut, bahkan terus berkembang biak. Pertama, sahabat semua, adanya faktor individu, di mana sistem sekuler dari negeri ini itu melahirkan individu-individu yang tidak paham terhadap Islam, tidak paham terhadap agama. Mereka hanya berbekal aturan berdasarkan pada akal manusia yang lemah, sehingga syahwat itu menjadi pimpinan dalam setiap perilaku dan tingkah lakunya. Masyarakat sekuler menjadikan standar kebahagiaan itu hanya pada kepuasan jasad, kepuasan jasmani saja. Mereka semua menepis aturan-aturan yang ada demi kepuasan materi yang sesungguhnya itu tidak akan pernah cukup. Alasan kemiskinan masih menjadi alasan utama yang mereka lakukan ya untuk melakukan prostitusi ini ya, melakukan kemaksiatan. Adanya kehidupan yang hedonis pun membuat mereka dengan sadar melakukan kegiatan tersebut, kegiatan maksiat tersebut, kegiatan pelacuran tersebut. Ya. Yang kedua, sahabat semua, kontrol masyarakat, di mana sistem sekuler kapitalisme ini telah menjadikan masyarakat layaknya hanya berupa kumpulan orang-orang yang individualis. Masing-masing tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Tidak ada rasa saling sayang menyayangi, saling peduli antar sesama mereka, antar manusia. Tentu saja sahabat semua, kita tidak bisa menutup mata dan telinga bagaimana cueknya masyarakat saat ini, bagaimana mereka itu acuh antara satu sama lain gitu ya. Apalagi masyarakat di wilayah perkotaan, mereka bersikap cuek masa bodoh dengan urusan orang lain. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, sahabat semua,
pergaulan bebas antar lawan jenis ini pun ataupun sesama jenis gitu ya, itu seakan dianggap hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang sudah ya biasa gitu loh ya. Padahal sahabat semua, Islam itu ada aturannya ya. Tapi yang terjadi sekarang, masyarakat itu lebih membebek pada cara hidup atau cara pandang orang-orang kafir barat. Nah, tidak adanya kontrol masyarakat atau amar ma'ruf nahi munkar ini juga menjadikan siapapun itu dengan mudah berbisnis tanpa mempedulikan apakah hal itu haram atau halal. Ya, tidak peduli apakah bisnisnya itu mengundang mudarat atau tidak bagi masyarakat sekitarnya. Yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan oleh para pelaku bisnis ini hanyalah bagaimana supaya mereka bisa memperoleh profit atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Itulah yang terjadi sahabat semua. Kemudian yang ketiga, sahabat semua, adanya aturan atau sistem kehidupan yang diterapkan oleh negara, di mana negara itu adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas rakyatnya. Seharusnya, sahabat semua, rakyat ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah, dari negara. Tapi pada faktanya, disadari atau tidak, negara justru malah membiarkan adanya praktek prostitusi ini. Mengapa demikian? Sahabat semua, hal ini semua kembali pada sistem yang diterapkan di negara ini. Apa itu? Yaitu sekulerisme, kapitalisme, liberalisme. Sistem inilah yang bercokol di negeri ini, di negara ini, dan sistem ini telah berhasil membuat rakyat itu menjadi kacau balau, menjadi porak-poranda. Sistem kehidupan mereka itu bebas. Bagaimana tidak, sahabat semua? Jika kebijakan yang diambil oleh negara, oleh pemerintah itu selalu mengutamakan keuntungan materi, sementara aturan agama itu hanya diambil sebagian saja yang menurut penguasa itu menguntungkan, ya, menguntungkan mereka gitu. Jadi jika saja penguasa negeri ini melakukan atau mengambil kebijakan itu berdasarkan hukum Islam, berdasarkan syariah Islam, ya, maka tentu saja semua kemungkaran, kemaksiatan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Sebab sahabat semua, negara yang menerapkan syariah Islam itu telah terbukti mampu meminimalisir kemaksiatan dan kemungkaran. Negara bisa dengan cepat menutup semua keran yang bisa menimbulkan kemaksiatan, kemungkaran. Ya, negara itu bisa menerapkan sanksi yang tegas kepada para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran tersebut dalam bentuk apapun. Nah, sehingga dengan penerapan hukum Islam ini, ketika negara itu memperlakukan hukum Islam, maka itu akan memberikan sebuah efek jera kepada para pelaku dan kepada masyarakat lainnya. Supaya apa? Supaya tidak terulang kembali. Maka sahabat semua, dari ketiga faktor tersebut ya tentu kita dapat mengambil satu kesimpulan yang tegas bahwa faktor individu, masyarakat, kemudian negara itu harus saling terkait gitu ya, harus saling bersatu padu ya, agar bisa mengakhiri dari prostitusi online ataupun offline. Namun sahabat semua, selama sistem sekulerisme, kapitalisme, liberalisme ini yang diterapkan, maka pemberantasan korupsi, prostitusi, dan sebagainya itu hanyalah menjadi mimpi siang bolong, angan-angan belaka yang tidak akan pernah terjadi, yang tidak akan pernah terwujud. Jadi sahabat semua, pilih mana?